Shalom saudara yang kami kasihi, umat Tuhan yang berada dimanapun. Selamat hari Minggu buat kita semua. Doa kami, kita semua tetap di dalam keadaan sehat, dalam lindungan kasih Tuhan. Amin. Saudara-saudara yang kami kasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan yang tertulis dalam kitab Injil Markus pasal yang ke-8 ayat yang ke-31 sampai ayat yang ke-38. Sebelum kita membaca dan mendengar firman Tuhan ini, mari terlebih dahulu saudaraku yang kukasihi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari kita bersatu di dalam doa, kita berdoa. Bapa pengasih Tuhan kami, terima kasih buat kasih-Mu yang Kau berikan bagi kami, sehingga kami boleh bertemu hari ini kembali di dalam sapaan firman Tuhan, di tengah-tengah persekutuan kami dalam ibadah minggu kami pada saat ini. Kami berdoa Tuhan, biarlah kasih-Mu yang menuntun kami untuk memahami firman-Mu dalam kehidupan kami, terutama firman-Mu yang akan kami dengarkan sebentar lagi. Kiranya Tuhan dalam Roh Kudus-Mu memberikan hikmat bagi kami, sehingga kami boleh mengerti akan firman-Mu, dan di dalam Roh-Mu kami juga diberikan hati yang penuh damai sejahtera untuk mendengar dan menyambut firman-Mu, serta melakukannya dalam kehidupan kami dengan hati yang penuh sukacita, seperti yang Kau kehendaki. Terima kasih Bapa, berfirmanlah karena kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudaraku yang terkasih, firman Tuhan dalam Injil Markus 8 ayat yang ke-31 sampai ayat ke-38 saya akan bacakan bagi kita. Mari kita ikuti bersama-sama, demikian firman Tuhan. Kemudian pemberitahuan pertama tentang penderitaan Yesus dan syarat-syarat mengikut Dia. Kemudian mulailah Yesus mengajarkan kepada mereka bahwa anak manusia harus menanggung banyak penderitaan dan ditolak oleh tua-tua, imam-imam kepala, dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan bangkit sesudah 3 hari. Hal ini dikatakannya dengan terus terang. Tetapi Petrus menarik Yesus ke samping dan menegur dia. Maka berpalinglah Yesus dan sambil memandang murid-muridnya, ia memarahi Petrus, katanya, "Nyala iblis, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia." Lalu Yesus memanggil orang banyak dan murid-muridnya dan berkata kepada mereka, "Setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya dan mengikut aku. Karena siapa yang mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku dan karena Injil, ia akan menyelamatkannya. Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia, tapi dia kehilangan nyawanya? Karena apakah yang dapat diberikannya sebagai ganti nyawanya? Sebab barang siapa malu karena aku dan karena perkataanku di tengah-tengah angkatan yang tidak setia dan berdosa ini, Anak Manusia pun akan malu karena orang itu apabila ia datang kelak dalam kemuliaan Bapanya, diiringi malaikat-malaikat kudus." Demikian pembacaan firman Tuhan bagi kita. Sekali lagi, saudara-saudara terkasih umat Tuhan dimanapun kita berada, shalom buat kita semua. Saudara-saudara, tidak menderita, tidak kesusahan, tidak kesakitan,
tidak mengalami kematian. Barangkali inilah yang kita pikirkan atau dipikirkan manusia, kalau boleh menjadi bagian kehidupan dari umat manusia tersebut. Karena apa? Karena dengan demikian maka kita manusia berpikir bahwa kita akan berbahagia. Bukan begitu? Saudara-saudara kami yang kami kasihi dimanapun kita berada. Bukankah manusia sering berpikir bahagia itu tidak susah, bahagia itu tidak sakit, bahagia itu tidak menderita, bahagia itu tidak kesusahan, bahagia itu tidak mengalami pergumulan. Kalau kita pikir-pikir, secara pikiran kita manusia, hal itu ada benarnya. Tapi benarkah menjadi murid Yesus artinya kita tidak menderita? Artinya kita tidak mengalami kesusahan? Artinya kita tidak mengalami kesulitan? Artinya kita tidak lagi mengalami pergumulan? Benarkah demikian menurut Tuhan untuk menjadi pengikut Yesus atau murid-murid Yesus? Inilah yang mau kita dalami. Inilah yang mau kita gumuli dan kita belajar dari Tuhan dalam firman-Nya hari ini. Dalam Injil Markus pasal yang ke-8 ayat yang ke-31 sampai ayat yang ke-38. Saudara-saudara terkasih, Injil Markus ini pasal 8 tepatnya ayat 31 sampai 38 ini adalah merupakan satu percakapan antara Yesus dengan murid-muridnya, di mana saat itu sudah tibalah waktunya Yesus memberitahukan apa yang akan terjadi pada dirinya, apa yang menjadi rencana Allah dalam dirinya. Jadi sudah tibalah waktunya itu untuk dia beritahukan kepada murid-muridnya. Maka saat itu Yesus memberitahukan hal itu kepada murid-muridnya. Dan itu yang ia katakan di dalam firman Tuhan kita di ayat 31. Kemudian mulailah Yesus mengajarkan kepada mereka bahwa anak manusia harus menanggung banyak penderitaan dan ditolak oleh tua-tua, imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan bangkit sesudah 3 hari. Jadi Yesus menyebutkan apa yang akan terjadi padanya, apa yang menjadi rencana Allah dalam dirinya. Jadi dia katakan bahwa tibalah saatnya nanti anak manusia akan menanggung banyak penderitaan. Jadi kata banyak penderitaan ini memang yang dimana Yesus berbicara apa yang akan dialami nanti ke depannya. Bahwa nanti dia akan ditangkap oleh ahli-ahli Taurat, ya, oleh tua-tua Israel saat itu, orang-orang ahli Taurat, imam-imam kepala, dan juga dia akan ditangkap, dia akan diadili, lalu kemudian dia akan setelah itu dia disiksa, kemudian dia dihina, kemudian dia akan dicela, lalu kemudian dicemooh, kemudian setelah itu dia akan disiksa dengan mahkota duri yang diletakkan di kepalanya, dia dicambuk, lalu dia disalibkan, bahkan diludahi.
Jadi semua kata menanggung banyak penderitaan itu menerangkan semua peristiwa salib yang akan terjadi pada diri Yesus. Nah, saudara-saudara terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, lalu ketika Yesus mengajarkan itu, bagaimana respon para murid ketika mereka mendengarkan hal itu? Sesuatu yang akan terjadi pada Yesus. Saudara-saudara yang kami kasihi, di sini kita boleh melihat di ayat 32 bagaimana respon murid yang ditunjukkan salah satu murid Yesus, yaitu Petrus. Hal ini dikatakannya dengan terus terang, tetapi Petrus menarik Yesus ke samping dan menegur dia. Jadi dikatakan di situ, ketika murid-murid mendengar Yesus mengatakan dia akan menderita, ditolak oleh tua-tua, imam-imam kepala, dan kemudian ahli-ahli Taurat, lalu kemudian dibunuh, gitu. Lalu kemudian 3 hari kemudian maka dia akan bangkit. Lalu ketika mendengar itu, murid-murid Yesus yang ditunjukkan melalui Petrus dalam nats firman Tuhan ini, Petrus merasa terkejut, lalu dia kemudian menarik Yesus, dan kemudian dikatakan di situ dia menegur Yesus. Kata menegur di sini biasa teguran itu kita pakai kepada orang yang bersalah. Ketika dia berkata salah, ketika dia berbuat salah, maka kita yang melihat kesalahan yang dilakukannya, maka kita tegur. Jadi dengan demikian kita bisa melihat di sini Petrus menempatkan Yesus sedang melakukan satu tindakan yang salah dengan mengucapkan kata-kata yang salah tentang dirinya, yaitu yang mengatakan bahwa dia akan menderita. Banyak penderitaan yang akan ditanggungnya. Lalu kemudian ditolak, lalu kemudian dibunuh. Jadi menurut Petrus, ini adalah perkataan yang tidak benar. Yesus sudah melakukan perkataan yang salah, mengucapkan perkataan yang salah. Karena itu dia tegur. Jadi dia menempatkan Yesus pada posisi yang bersalah saat itu. Nah, benarkah Yesus saat itu sedang mengucapkan hal yang tidak benar? Nah, saudara-saudara, kita bisa melihat di ayat selanjutnya, Yesus memarahi Petrus. Dikatakan di sana di ayat 33, maka berpalinglah Yesus dan sambil memandang murid-muridnya, ia memarahi Petrus, katanya, "Nyala iblis, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia." Jadi sebenarnya bukan Yesus yang salah, tapi Petruslah yang salah. Karena itu Yesus memarahinya. Jadi Petrus sudah salah. Dia sudah memikirkan satu hal yang salah, dan akhirnya dia juga bertindak pada tindakan yang salah, dan itu kemudian membuat Yesus marah kepadanya. Saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, gambaran Petrus dalam firman Tuhan ini yang berpikir dengan pikirannya manusia, yang berpikir atau mencoba memahami Yesus dengan akalnya, memahami Yesus dengan pikirannya, dengan kehendaknya, ya, adalah juga merupakan gambaran yang sering terjadi dalam kehidupan umat manusia pada zaman ini, di mana sering kita mencoba memahami Tuhan dalam hidup kita dengan pikiran-pikiran kita, dengan akal, dengan logika kita, dengan kehendak-kehendak kita. Akhirnya kita tidak mengenal Tuhan dengan baik. Akhirnya kita juga tidak mengenal jalan dan rencana Tuhan dengan baik. Dan itu mengakibatkan tindakan-tindakan kita yang salah dalam hubungan kita dengan Tuhan.
di dalam kehidupan kita. Karena itu, saudara-saudara terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Yesus tidak menginginkan hal itu. Karena itulah Yesus marah kepada Petrus. Karena memang hal itu adalah hal yang sangat serius bagi Yesus. Bahwa bagaimana Petrus menggunakan pikirannya untuk memikirkan tentang Yesus. Dan kemudian bukan hanya menggunakan pikirannya, tapi dengan menggunakan akalnya, pikiran manusianya, dia mau mencari kenyamanan dalam dirinya sendiri. Dia berpikir, bagaimana mungkin Yesus yang sudah melakukan banyak keajaiban, menyembuhkan orang sakit, memberi 5.000 orang makan, menghentikan angin badai, angin ribut, dan kemudian menyembuhkan orang buta, orang tuli, orang lumpuh, orang kusta, bisa menderita. Lalu kalaupun dia ditangkap nanti, maka siapa lagi teman kami? Siapa lagi guru kami? Siapa yang akan bersama-sama dengan kami? Itu juga menjadi ketakutan Petrus. Yang memang juga terbukti ketika Yesus ditangkap, Petrus menyangkal Yesus, dan kemudian murid-murid bersembunyi dengan rasa takut karena peristiwa penangkapan Yesus saat itu. Nah, saudara-saudara terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Yesus marah kepada Petrus. Dia katakan, "Nyahlah iblis." Ini adalah satu perkataan yang sangat tegas dan keras, yang menunjukkan bahwa tindakan Petrus adalah satu tindakan yang serius, yang benar-benar harus dikoreksi, harus diperbaiki, harus dikoreksi. Karena Petrus tidak berpikir seperti Yesus, di mana Petrus tidak mengedepankan rencana Allah di dalam pikirannya dan kehidupannya, tapi dia menempatkan tentang kenyamanan pribadinya dalam hidupnya. Maka dia mencoba untuk menentukan dan memahami Yesus dengan pikirannya sendiri. Petrus mencoba menolak rencana Allah dengan mencoba mencegah Yesus untuk menyampaikan atau mengajarkan tentang penderitaannya. Nah, saudara-saudara terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, seperti kami katakan tadi, pikiran-pikiran seperti Petrus ini sayangnya juga masih banyak diwarisi oleh kita, umat manusia, dan bahkan juga umat manusia yang mengatakan dirinya sebagai pengikut Yesus di zaman ini. Di mana misalnya kita mengaku percaya kepada Yesus, bahwa Yesus adalah juru selamat bagi kita dalam kehidupan kita. Tapi banyak kita manusia juga, ketika kita mengaku percaya Yesus sebagai juru selamat, kita coba mengatur tentang keselamatan diri kita, tentang kehidupan kita, dengan cara-cara kita sendiri, dengan pikiran kita sendiri, dengan kehendak-kehendak kita sendiri. Misalnya, banyak manusia di zaman ini yang coba berpikir bahwa dengan mengumpulkan dan menumpukkan harta dunia, maka kita akan memperoleh kebahagiaan. Akhirnya, dengan pikiran itu, maka
manusia banyak yang terus-menerus bekerja, memakai setiap waktunya untuk mencari harta dunia ini, tapi dia lupa untuk bersyukur kepada Tuhan. Tapi dia lupa untuk berdoa kepada Tuhan. Dia lupa datang kepada Tuhan untuk beribadah, untuk melakukan kehendak-kehendak Tuhan di dalam kehidupannya. Karena kesibukannya yang mencoba untuk menentukan jalan hidupnya sendiri dengan pikirannya. Lalu kemudian ada juga manusia yang misalnya kita lihat mencoba untuk memberikan perlindungan bagi dirinya, rasa aman, dengan cara mencoba untuk tinggal di dalam zona aman. Artinya menutup mata terhadap apa yang terjadi di sekitarnya. Menutup mata terhadap kejahatan, menutup mata terhadap ketidakbenaran, menutup mata terhadap orang-orang miskin, orang-orang yatim, dan janda yang ada di sekitarnya yang memerlukan bantuan. Kalau dalam pikiran manusia berpikir bukan urusan kita, tidak perlu campur tangan selama itu bukan mengganggu kita dan kita aman, ya kita tidak perlu turut campur. Jadi kita tutup mata dengan semua yang terjadi. Kita menutup mata dengan kejahatan yang ada di sekitar kita. Kita menutup mata dengan ketidakbenaran. Semata-mata dengan prinsip itu kita berpikir bahwa supaya hidup kita aman. Lalu kemudian ada juga manusia yang sudah memilih untuk mengikut Yesus, tapi tidak mau hidup dalam rencana Tuhan dan juga berserah kepada Tuhan. Namun dia coba untuk memaksakan dalam menentukan jalan hidupnya dengan pikirannya. Contohnya dalam menentukan karir. Manusia banyak yang mencoba untuk memaksakan dirinya menentukan karirnya sendiri. Misalnya, seseorang manusia yang mencoba terus ngotot untuk menentukan pilihannya supaya menjadi polisi misalnya. Jadi dia terus memaksakan diri untuk boleh menjadi seorang polisi. Lalu akhirnya dengan cara apapun dia coba untuk melakukan bagaimana supaya bisa sampai kepada apa yang telah dia pikirkan, bukan apa yang Tuhan pikirkan dan rencanakan dalam hidupnya. Akhirnya terjadi sesuatu yang salah dan tidak benar. Salah memahami Tuhan dalam segala jalannya di tengah-tengah kehidupan kita. Dan akhirnya juga melahirkan tindakan yang salah dalam kehidupan kita. Padahal Tuhan juga sudah mempunyai banyak rencana, sudah mempunyai rencana damai sejahtera dalam kehidupan kita. Tapi sering kita manusia menentukan jalan kita sendiri dengan pikiran-pikiran kita sendiri. Kita tidak mau berserah, kita tidak mau menyerahkan sepenuhnya kepada Tuhan dalam rencana-rencananya untuk kehidupan kita. Dan kemudian banyak juga di zaman ini manusia yang telah memilih mengikuti Yesus, tapi tidak mau menderita. Ketika mengalami penderitaan, atau mengalami pergumulan, atau mengalami kesusahan, akhirnya kecewa, marah, bersungut-sungut, dan lainnya. Nah, karena itu saudara-saudara terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pikiran-pikiran Petrus tersebutlah yang dikritisi oleh Yesus di dalam firman ini, di dalam menjadi murid-murid Yesus.
Maka di dalam ayat selanjutnya Yesus menegaskan, untuk menjadi pengikutnya, untuk menjadi murid-muridnya, maka Yesus katakan harus menerapkan 3M. Apa itu? Menyangkal diri, memikul salib, lalu ikut dia, mengikut dia. Ada 3. Menyangkal diri, memikul salib, dan mengikut dia. Jadi kalau kita lihat urutannya tadi yang 3 ini, mengikut Yesus itu ditempatkan di urutan yang ketiga. Jadi artinya apa? Untuk mengikut Yesus, kita pertama harus mau menyangkal diri kita. Maksudnya menyangkal diri di sana adalah kita mau membuang segala yang fana dari kehidupan kita. Apa itu? Keinginan-keinginan daging kita, keinginan-keinginan dunia ini, kita harus singkirkan dari hidup kita. Lalu setelah itu dikatakan, setelah kita mau menyangkal diri kita, lalu kemudian yang kedua dikatakan oleh Yesus, menjadi pengikutnya adalah kita harus mau memikul salib. Apa maksudnya di sana? Setiap pengikut Yesus harus rela berkorban, harus mau menderita seperti Kristus Yesus yang telah mau berkorban untuk kita, yang telah mau menderita untuk penebusan dosa-dosa kita. Jadi kita harus mau mengikut dia di sengsaranya. Tidak takut kepada ancaman saat kita menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Lalu kemudian tidak takut kekurangan saat kita melakukan kebajikan, kebaikan, menolong orang lain di dalam kehidupan kita. Tidak takut lagi pada kematian. Karena di dalam Yesus kita percaya bahwa kematian adalah jembatan bagi setiap orang yang percaya kepada Yesus untuk menuju kepada kebangkitan daging dan hidup kekal. Lalu setelah itu baru dikatakan oleh Yesus, baru yang ketiga, mengikut dia. Jadi mengikut Yesus itu kita harus mau kita harus mau menyangkal diri. Kita harus mau meniadakan pikiran kita di hadapan Tuhan. Kita harus mau menempatkan Tuhan menjadi yang terutama di dalam kehidupan kita. Tidak lagi hidup dalam keinginan-keinginan dunia ini. Tidak lagi hidup dalam pikiran-pikiran kita, kedagingan kita. Tapi kita hidup memikirkan apa yang dipikirkan Allah, bukan apa yang dipikirkan oleh manusia. Demikianlah kita diajarkan oleh Yesus dalam firman ini menjadi murid-muridnya, menjadi pengikut-pengikutnya. Bagaimana dalam firman ini kita diajarkan sebagaimana Yesus yang telah menderita, memikul salib untuk penebusan dosa-dosa kita, untuk karya keselamatan kita yang dirancang oleh Allah dalam diri Kristus Yesus. Demikianlah kita juga diajak dan diperintahkan oleh Tuhan menjadi pengikut-pengikut Yesus dalam kehidupan kita. Kita harus siap untuk memikul salib kita. Penderitaan, pergumulan yang datang dalam kehidupan kita, dalam kehidupan kita yang selalu takut akan Tuhan, yang selalu hidup dalam kebenaran firman Tuhan. Kita tidak takut akan ancaman. Kita tidak takut akan kekurangan ketika kita melakukan hal yang Tuhan kehendaki. Karena Tuhan katakan di dalam firman-Nya, siapa yang mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tapi barang siapa yang kehilangan nyawanya karena aku dan karena Injil, ia akan menyelamatkannya. Jadi, mengikut Yesus, kita harus mau berkorban. Kita tidak perlu takut kekurangan, tidak perlu takut terancam. Karena Tuhan katakan,
bahwa siapa yang kehilangan nyawanya karena aku, ia akan menyelamatkannya. Jadi karena itu, saudara-saudara terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, tema minggu kita hari ini adalah berhikmat dalam Yesus. Tema ini ingin mengajak kita untuk menjalani hidup ini dengan bijak, dengan arif. Seperti arti kata berhikmat yang diambil dari kata dasar hikmat. Sebagai murid-murid, sebagai umat Tuhan yang menjadi murid-murid Yesus, kita diajak oleh Tuhan untuk menjalani kehidupan kita dengan bijak, dengan arif. Saudara-saudara, dalam kehidupan kita banyak hal yang tak kita pahami. Demikian sepenggal daripada lirik lagu yang berjudul Tak Ku Tahu Kan Hari Esok, yang mengatakan bahwa banyak hal yang kita tidak pahami di masa-masa hari ini, esok, dan akan datang. Bahkan juga banyak hal yang kita tidak tahu tentang rencana Tuhan dalam kehidupan kita. Masih banyak lagi rencana-rencana Tuhan terhadap diri kita, terhadap kehidupan kita, terhadap keluarga kita, di dalam pekerjaan kita, dan juga di dalam kehidupan kita yang lain. Dan itu semua tidak dapat kita pahami dengan pikiran kita manusia. Tidak dapat kita selami dengan pikiran kita manusia. Karena itu Tuhan mengajak kita. Tuhan mengajak kita dalam firman-Nya hari ini, supaya kita berhikmat di dalam Yesus. Artinya supaya kita menjalani hidup ini dengan arif, dengan bijak, berjalan bersama dengan Yesus, menggunakan pikiran Allah dalam memikirkan dan menjalankan setiap kehidupan kita, bukan dengan pikiran kita manusia. Di mana sebagai umat Tuhan, murid-murid Yesus, kita diajak mengedepankan kehendak-kehendak Tuhan itu di dalam hidup kita. Kita pakai setiap waktu yang Tuhan berikan bagi kita dalam hidup ini untuk melakukan apa yang dipikirkan Tuhan, seperti yang diperlihatkan dan diteladankan oleh Yesus bagi kita, yakni kita boleh menggunakan setiap waktu kita untuk hidup seperti yang Tuhan kehendaki, hidup dalam kerendahan hati, rela berkorban, dengan mau memikirkan hal-hal orang lain, memikirkan orang lain di dalam kehidupan kita. Kita tidak hanya mementingkan diri kita sendiri, tapi kita juga mementingkan sesama kita di dalam kehidupan kita. Demikianlah Tuhan mengajak kita hari ini untuk berhikmat di dalam Yesus. Kita pakai setiap waktu kita melakukan apa yang Tuhan pikirkan, seperti yang Dia sampaikan di dalam setiap firman-Nya di tengah-tengah kehidupan kita. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih buat firman-Mu yang boleh menyapa kami di persekutuan kami hari ini, yang mengingatkan kami supaya kami boleh menjadi murid-murid Tuhan yang menyangkal diri kami dan juga yang mau ikut di dalam sengsara-Mu dan mengikut Engkau
di mana Engkau mau mengajak kami supaya kami tidak lagi hidup memahami dan mengenali Tuhan dengan pikiran-pikiran kami manusia, tapi dengan diri kami yang boleh menjadi pengikut-pengikut Yesus. Engkau mengajak kami supaya kami boleh menjadi pengikut-pengikut-Mu yang memikirkan apa yang dipikirkan oleh Tuhan. Dan itu kami pakai dalam menjalani kehidupan kami sehari-hari di setiap waktu yang Tuhan berikan, sehingga hidup kami boleh menjadi hidup yang berkenan di hadapan Tuhan, yang melakukan kehendak-kehendak-Mu, hidup dalam kerendahan hati, hidup yang mau berkorban, yang terus-menerus mengikut Engkau dan memberitakan kebenaran firman-Mu lewat setiap perkataan dan juga kehidupan kami. Terima kasih Bapa buat firman-Mu di hari ini, dan kiranya Tuhan ajari kami untuk melakukan firman-Mu yang boleh kami dengarkan hari ini, agar kami tidak menggunakan pikiran-pikiran Petrus di dalam mengenali dan memahami Engkau dan juga jalan-jalan-Mu, sehingga akhirnya kami salah mengenali-Mu, kami juga salah memilih jalan untuk kami ikuti dalam kehidupan kami. Tapi biarlah lewat tuntunan Roh Kudus Tuhan, kami boleh diberikan hikmat yang daripada-Mu, serta dituntun untuk mengenali Engkau dengan baik dan juga memahami setiap karya dan jalan-jalan Tuhan dalam hidup kami, sehingga kami boleh senantiasa berjalan di dalam jalan yang benar, di dalam jalan Tuhan, dan kami juga boleh sampai kepada rencana-rencana-Mu yang indah yang telah Kau rencanakan di dalam diri kami, sebagaimana rancangan-Mu yang telah Kau kerjakan dan Kau genapi di dalam Kristus Yesus yang membawa damai sejahtera bagi kami lewat kematiannya dan kebangkitannya. Demikianlah kami juga percaya, sekalipun kami juga di dalam hidup kami harus mengalami banyak rintangan, dan kami juga harus menemui pergumulan di dalam memilih mengikut Engkau dan melakukan kehendak-Mu, kami percaya Tuhan bahwa semua itu tidak menghambati kami untuk menikmati rancangan damai sejahtera-Mu dalam kehidupan kami. Dan kami juga yakin percaya di setiap semua itu Engkau telah menyediakan berkat dan rancangan indah-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih buat firman-Mu. Ajarlah kami dan kuatkan kami dalam Roh Kudus-Mu melakukan firman-Mu. Dalam Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.